Di kota Yerusalem juga di seluruh dunia, gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus pada tanggal 29 Juni. Simon anak Yunus, saudara Andreas, yang pertama di antara para rasul, mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Karena itulah ia dipanggil Petrus, si batu karang. Paulus memperkenalkan dirinya demikian, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Di Yerusalem tidak banyak tempat yang mengenangkan tentang Santo Paulus, sedangkan untuk Santo Petrus setidaknya ada 2 tempat. Yang pertama di Getsemani, ketika Petrus diajak oleh Yesus untuk berdoa, dan yang kedua adalah tempat di mana Petrus mendapat pengalaman pahit. Di lereng sebelah barat lembah Kidron pada tahun 1889, para Romo Asunsionis dari Perancis memprakarsai penggalian arkeologis. Di sana ditemukan bekas istana Kayafas. Kita berada di gereja Santo Petrus saat ayam berkokok, tempat ziarah sejak abad ke-5. Ini adalah gereja keempat yang dibangun di atas suatu ceruk yang dalam di dekat rumah Kayafas, yang dipercaya sebagai penjara Yesus pada malam sebelum ia dibawa kepada Pilatus. Ada sisa gereja Bizantin dan gereja perang salib. Di tempat ini Yesus menerima pengadilan agama. Ikon di dalam gereja menggambarkan beberapa peristiwa dalam hidup Petrus, ketika ia menyangkal Yesus di sekitar rumah Imam Agung Kayafas, kemudian pertemuan Petrus dengan Yesus di Danau Galilea ketika Yesus berkata 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan pemandangan yang penuh kisah Injil ini, para Romo Asunsionisti bersama Monsignor Giacinto Marcuzzo dan umat Kristiani setempat melaksanakan ibadat sore menjelang Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Tempat ini berbicara kepada kita tentang Petrus yang mengasihi Yesus. Petrus pernah menyangkalnya tetapi kemudian menyesal dan malah semakin mencintai Yesus. Perjalanan iman Petrus ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita. Kami juga berdoa untuk Paus. Kami juga merenungkan Evangelii Gaudium, surat yang luar biasa yang berbicara tentang misteri Kristus yang bangkit dan misteri Roh Kudus. Kita pikir bahwa selama ini kita bekerja, padahal sebenarnya Kristus dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita. Romo Cesar Andrei berbicara tentang para peziarah di sini. Sudah setahun lebih kita tidak kedatangan peziarah, tapi Tanah Suci mengalami krisis yang lebih panjang yang membuat para peziarah tidak datang ke sini. Kami terbiasa berdoa merayakan Ekaristi bersama para peziarah yang datang. Kini tanpa peziarah situasinya sangat berbeda, tapi kami tetap berdoa di tempat suci ini meski tanpa kehadiran mereka. Ini adalah tugas gereja. Pagi hari tanggal 29 Juni pada Hari Raya Dua Rasul ini, 70 imam Fransiskan bersama beberapa komunitas religius merayakan Ekaristi di Biara Sang Penyelamat di Yerusalem. Ekaristi dipimpin oleh Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Uskup Patriark Latin Yerusalem, bersama Monsignor Giacinto Marcuzzo, Wakil Uskup, Romo Dobromir, Wakil Kustos Tanah Suci, serta para saudara Fransiskan. Dalam perayaan ini, 5 diakon Fransiskan dari berbagai negara menerima tahbisan imamat. Ma a questo punto del cammino della sua vita,
Dalam homilinya, Bapak Uskup mengatakan, Gereja Yerusalem dalam hal ini kustodi Tanah Suci menyiapkan dan memberikan imam-imam baru kepada gereja yang akan mewartakan pengalaman mereka hidup di Tanah Suci kepada seluruh dunia. Monsignor Pier Battista menyoroti karakter dua rasul yang dirayakan. Petrus adalah seorang yang bebas. Ia meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Ia belajar untuk percaya dan membiarkan dirinya dipimpin oleh penyelenggaraan dan kehendak Tuhan. Sedangkan Paulus pada akhir hidupnya, ia merenungkan kembali perjalanannya dengan menulis demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman." Inilah kekayaan Paulus. Di luar hal tersebut, ia menganggap semuanya hanyalah sampah. Pada akhir perayaan, para imam baru dikumpulkan dalam suasana pesta bergaya Arab.